Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan harian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur, di mana Tuhan yang memelihara, membimbing, menolong di setiap pribadi kami dan keluarga. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kami datang dengan kerinduan hati kami memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan, yang menjadi kompas petunjuk di dalam kehidupan kami. Kami tidak luput dari segala dosa pelanggaran kami. Marilah Tuhan ampuni kami supaya kami layak menerima kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, saat ini kita mendengarkan renungan harian dari firman Tuhan Mazmur 116 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Bapak Ibu, firman ini sebagai ungkapan perasaan Daud kepada Tuhan. Bagaimana dia merindukan untuk datang kepada Tuhan. Di dalam ketenangan hati, ketenangan jiwa, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun begitu banyak permasalahan yang dia hadapi di dalam kehidupan ini, bahwa hidup kita sebagai manusia tidak luput dari permasalahan hidup. Tetapi lewat renungan firman Tuhan pada saat ini, bagaimana di Mazmur 42 ayat 6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Ini tentu ungkapan perasaan yang mendalam yang dirasakan oleh Raja Daud kepada Tuhan. Dia berseru-seru memanggil nama Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, sangat baik di dalam kehidupannya sehari-hari. Dia memerlukan ketenangan hatinya, memerlukan ketenangan jiwanya untuk datang kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu,
Dikalau di permasalahan setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi dan keluarga, mari datanglah kepada Tuhan, berharap, dan kita naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan, bersyukur di dalam segala hal, walaupun permasalahan demi permasalahan ada terjadi di dalam kehidupan kita. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Bapak Ibu, apa yang menjadi latar belakang dari pernyataan kerinduan Daud ini? Ketika Raja Saul mengejarnya, dia akan membunuh Daud. Tentu ada latar belakang yang dimiliki, yang dirasakan oleh Raja Saul. Dia merasa tersaingi. Dia merasa dia begitu melihat bagaimana kepribadian Daud. Dia dengki, dia cemburu, ada rasa khawatir, ketakutan akan keberhasilan. Tetapi Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ini memerlukan ketenangan dan jangan takut, sebab Tuhan yang beserta kita. Di Mazmur 62 ayat 6 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Harapan kita adalah Tuhan, andalan di dalam kehidupan kita, pengharapan kita, iman kita, kasih yang sempurna ada di dalam Tuhan. Andalkanlah Tuhan di dalam segala aspek kehidupanmu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengandalkan kasih dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi persoalan hidup yang berat sekalipun, kita bersikap seperti murid-murid Tuhan Yesus yang bereaksi pertama ada rasa takut, khawatir, bimbang. Padahal kita tahu bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberi jalan keluar untuk di setiap permasalahan hidup kita. Bagaimana Petrus imannya? Dia lihat Tuhan Yesus ketika berjalan di tengah-tengah air. Tuhan, aku mau datang kepadamu. Tuhan Yesus katakan, mari datanglah. Tetapi ketika dia mau berjalan di atas air, ada gelombang, ada badai, disitulah dia mulai goncang imannya. Ada rasa takut dan khawatir dan bimbang. Tetapi Petrus katakan, Tuhan tolonglah aku. Kalau kita lihat di kisah itu dalam Matius 14 ayat 28 sampai ayat 30. Itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Tetapi kita sering khawatir dan bimbang. Ketika badai permasalahan hidup, kita seakan-akan rapuh, bimbang, dan takut. Bapak, Ibu, dan saudaraku, itu yang harus kita lihat dari kisah kerinduan Daud ini. Tenanglah dan jangan takut. Bapak Ibu, di Yesaya 59 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan mendengarkannya, tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan permohonan kita. Lewat doa kita, lewat pujian penyembahan kita, bagaimana kita sungguh-sungguh datang di kaki Tuhan untuk berdoa, menyerahkan segala sesuatu yang kita alami. Bapak Ibu, di segala keadaan, bukan hanya saat-saat masa sukar, kesulitan, masalah, permasalahan hidup yang kita alami,
seharusnya kita tahu mata hati kita terus tertuju kepada Tuhan. Supaya mata hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Untuk di setiap saat kita fokus pada iman pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan pernah merasa sendiri di dalam perjalanan hidup ini. Banyak yang kita kasihi, saudara-saudara kita yang saling mendoakan. Dibangun dengan dasar kasih Kristus, supaya kita bersama-sama maju di dalam iman. Bahwa Tuhanlah yang selalu menyertai kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bagaimana mendengar suara Tuhan lewat Roh Kudus yang begitu lemah lembut mengatakan kepada setiap kita. Tuhan selalu mengingatkan kita, "Aku ini Allahmu, jangan takut." Tuhanlah yang beserta kita, Immanuel, yang selalu memberikan kelegaan hati, ketenangan jiwa. Saya teringat Bapak Ibu di dalam lirik lagu, hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang di dalam hidup kita. Mari kita tetap fokus andalkan Tuhan. Hai jiwaku, Tuhan itu baik, sangat baik di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang senantiasa memelihara hidup kami hari demi hari. Begitu banyak permasalahan hidup yang kami alami, tetapi yang kami tahu pasti Tuhan katakan di dalam hati kami, jangan takut. Sebab Tuhan yang beserta kami, yang membimbing, menolong, memelihara hidup kami. Kami mau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini untuk melakukan segala aktivitas kami. Kami rindu berdoa kepada saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit, yang terbaring di rumah atau di rumah sakit. Kasih-Mu, kuasa-Mu yang menyembuhkan mereka. Di dalam duka, Tuhan hiburkan, supaya ada semangat baru di dalam kasih Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati.